Masalahnya kan ya, sistem yang ada ini loh Mas, sistem yang ada itu kan seringkali tidak ramah sama orang-orang idealis. Tapi Tapi ya, berarti ya, jadi idealis begini atau jadi curigaan, jadi skeptis itu sejak jadi jurnalis atau dari kecil? kayaknya yang beneran terpolak ya, nggak random gitu. Kalian mau nggak kalau anak kalian ikut demo? Takut gitu loh Mas, takut gitu kalau anakku ikut demo nanti anakku kenapa-napa, anakku jadi korban gimana? Nah menurut menurut Mas Dandi ketakutan ini realistis nggak sih? Atau memang sebenarnya sistem itu sengaja bikin orang untuk nggak udah deh nggak usah idealis-idealis lo materialis aja lah gitu gitu. Menurut Mas Dandi gimana? Sepanjang sejarah ini konstan battle ya antara Mhm. hubungan orang tua dan anak pada titik persimpangan-persimpangan seperti ini. Mhm. Kalau Mas Dandi mau kan sebenarnya Mas Dandi bisa dong berkarir di media arus utama aja kan sebenarnya kan. Jadi direktur kali. Ya, itu. Eh, Kenapa tidak memilih jalur itu? enggak, jadi ini sebenarnya kalau di riset Indonesia itu pada akhirnya ada elemen spiritualitas. Ya. Ini Hmm. mungkin agak, dan dalam sistem pendidikan ini juga harusnya ada Mhm. elemen spiritualitas yang bukan doktrin. Di mulut barangkali kita orang tua sering bilang kalau kita ingin anak kita jadi pribadi yang luhur, yang berani menyuarakan ketidakbenaran dan ketidakadilan gitu ya. Tapi seringkali realitanya kita takut anak kita hidup susah. Karena biasanya jadi seseorang yang berani dan kritis itu identik dengan ancaman, ketidaknyamanan, atau bahkan kekurangan materi. Tapi apa benar begitu? Di episode kedua ini, saya, Ayu Primadini, ingin ajak ngobrol seorang aktivis kawakan yang melalui film, video, buku, atau bahkan ucapan-ucapannya sering membongkar kebusukan dan kerusakan yang ada di sekitar kita. Nanti kita mau gali lebih dalam lagi, pendidikan seperti apa sih yang membuat beliau jadi seberani itu dan apa sebenarnya cita-citanya untuk Indonesia. Kita sambut Dandi Laksono. Oke Mas Dandi, biasanya nih kan orang ngundang Mas Dandi ngobrol tuh buat ngomongin soal kerusakan ya. Kerusakan alam, kerusakan kebijakan, kerusakan sistem gitu ya. Tapi hari ini aku justru pengen bicara soal atau pengen ngajakin Mas Dandi ngobrol soal isi kepalanya nih kayaknya, isi kepala karakter gitu ya. Oke. Soalnya kita penasaran banget nih Mas sebenarnya. Bagaimana seorang Dandi Laksono gitu bisa punya daya tahan untuk kritis selama puluhan tahun ada kayaknya ya, udah puluhan tahun bersikap kritis kan. Nah, kita penasaran banget dari situ. Kenapa kok bisa gitu? Tahan banget sih jadi idealis gitu. Iya nggak sih Mas? Ya, sebenarnya simpel karena saya berpikir karena memang identifikasi eh, oponen saya Hmm. atau apa ya, eh, sesuatu yang saya pengen kritisi atau sesuatu yang pengen saya komentari itu pada dasarnya kan masih sama ya. Hmm. Jadi kayak bayangin waktu saya mahasiswa, saya ngeliat Prabowo di layar televisi. Dia- Sekarang saya ngeliat Prabowo lagi. Jadi apa yang membuat berubah gitu? Iya kan? Saya ngelihat Wiranto, saya ngelihat Soeharto. Sekarang saya juga ngelihat Soeharto jadi pahlawan. Itu kan sebenarnya variabel eksternal kita juga nggak berubah gitu, Betul. di lanskap itu ya. Jadi Hmm. Hmm, hmm. jadi saya nggak ngerasa kenapa seiring usia harus ada yang berubah karena memang tadi value bahkan knowledge yang ya tentu orang bisa berubah karena pergeseran knowledge, akumulasi Hmm. knowledge yang berubah begitu ya. Atau karena jabatan Mas, ditawarin jabatan. Iya, itu variabel yang lain dan karena Hmm. saya masih menjadi menjadi jurnalis, Hmm. masih dalam profesi yang sama, jadi algoritma informasi yang saya terima secara sosial dan media juga masih sama gitu. Jadi Hmm. Hmm. mungkin itu yang menjelaskan, jadi terlepas dari soal moral kompas, Hmm. standpoint dan segala macam, by impulse saja, baik pekerjaan maupun situasi eksternal, ya masih sama. Tapi Hmm. berarti Mas Dandi sendiri ngerasa kalau Mas Dandi ini idealis nggak sih? Atau merasa aku sebenarnya logis aja sih, sistem aja yang nggak logis gitu. Nggak, dalam pekerjaan kami sebagai jurnalis dan bagaimana saya dulu dididik oleh para senior jurnalis saya, ini Hmm. bare minimum sebagai jurnalis.
Oke, ini udah bare minimum ya bare sebenarnya ya. minimum Oke. sebagai jurnalis. Jadi Mhm. jurnalis itu kan harus punya dosis skeptis yang sehat ya. Yes. Dia dia harus hidup dalam skeptisisme. Sebenarnya kayak kayak detektif, kayak polisi. Polisi kan dididik untuk selalu curiga, Hmm. ya. Tapi dalam dosis yang bisa diukur lewat metode. Jadi dia harus punya stand dasar orang yang curigaan. Mhm. Lalu itu akan dinetralisir oleh metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Mhm. Nah, Mhm. itu membentuk karakter dan itu membentuk pola pikir yang sudah kayak established. Apalagi jadi kalau tadi tesisnya adalah kenapa makin tua kayak makin keras gitu. Iya, karena justru karena sudah empirismenya membuat membuat makin established gitu. Nah, Mhm. Mhm. eh, Mhm. tapi tadi kemudian eh, sebagai profesi ya metode tadi yang akan menetralisir karakter itu. Tapi karakternya sendiri kan nggak hilang. Jadi di banyak hal jadi begitu. Tapi kan dalam kehidupan sehari-hari juga kecurigaan gitu ya. Ada orang parkir parkir lama depan rumah karena rumah saya Siapa tuh? gang Jangan buntu. Jadi spy. karena rumah saya gang buntu ada orang parkir lama udah langsung tengok-tengok CCTV gitu kan. Ya, ya, Jadi, ya, ya. tapi Tapi ya berarti iya. jadi idealis begini atau jadi curigaan, jadi skeptis itu sejak jadi jurnalis atau dari kecil? Kayaknya yang beneran terpola ya, nggak random gitu. Kalau kalau dari kecil kan sebenarnya ya kita punya karakter yang belum terbentuk kan ya. Hmm, hmm, Tapi hmm. yang bener kayak ajak dan terpola dan kemudian kita bisa memorizing dengan baik dan mengkonstruksinya ya ketika memang jadi pekerjaan jadi jurnalis gitu. Hmm, hmm. Di aktivisme mahasiswa pun yang saya pilih pers mahasiswa. Oke. Jadi aktivismenya selain gerakan di jalanan, pengorganisasian di masyarakat dan segala macam, eh, jurnalistiknya juga mulai dipelajarin gitu, mulai mulai bersinggungan dengan jurnalistik gitu. Sehingga ketika bekerja menjadi jurnalis ya itu kayak makin makin terbentuk. Jadi Makin ke shape gitu ya yes, jadinya ya. betul. Jadi Oke. sebenarnya di kuliahan sih, di pas kuliah itu kayak kayak apa namanya turning point-nya, bukan turning point karena nggak pernah different direction sebenarnya, tapi kayak titik di mana saya merasa ini kayak sesuatu yang mulai dipupuk gitu. Jadi Iya, dimulai iya, dari iya, situ. iya. Karena kan sebenarnya jadi jurnalis juga nggak harus idealis ya. Artinya gini, banyak kan jurnalis yang ya sekedar kerja sama satu stasiun TV atau apapun lah itu gitu. Dan ya lurus-lurus aja gitu, ngikutin aja sistem yang ada gimana gitu. Artinya Mas Dandi kemudian memilih keluar bahkan dari stasiun TV ya, stasiun TV yang normal, yang arus utama gitu. Kemudian untuk bikin sendiri itu kan juga karena apa sih Mas? Karena gerah atau karena ngerasa ini kayaknya nggak gini deh gitu. Apa yang Mas Dani rasakan? Kalau Mas Dani mau kan sebenarnya Mas Dani bisa dong berkarir di media arus utama aja kan sebenarnya kan. Jadi direktur kali. Iya, itu. Eh, Kenapa tidak memilih jalur itu? Enggak begini. Jadi karena tadi ada stream dalam DNA karir jurnalistik yang Hmm, saya ambil yang guru-gurunya atau mazhabnya hmm, adalah eh, crusader dalam tanda kutip ya. ya, Jadi memang ideologis gitu. Jurnalisme itu adalah social control, nggak cuma to inform dan to educate gitu dalam tanda hmm, kutip hmm, ya. hmm, hmm, Tapi juga social control. Ya, itu doktrin yang yang saya pelajari atau yang saya rasakan atau yang membentuk ke karakter atau karir saya. Yang kedua misalnya karena di masyarakat ini ada pihak yang powerful dan powerless, jurnalisme itu sebagai penyeimbang harus ada selalu di pihak yang powerless. Karena hmm, yang powerful ini bisa beli iklan, bisa bayar buzzer, bisa mendominasi public space, bisa ya bisa ada di platform-platform mainstream. Yang powerless ini nggak pernah disuarakan. hmm, hmm, Sehingga jurnalisme ini dalam fungsi demokrasinya memang harus ada di garis yang powerless. Salah benar itu nanti metode yang menguji. hmm, Tapi hmm, stand pertamanya harus ada di powerless dulu karena ada imbalance atau ada asymmetric power hmm, yang itu justru korosif terhadap demokrasi, kira-kira gitu hmm, loh. hmm, hmm, Sehingga dalam situasi yang imbalance atau asimetrik ini, jurnalisme itu stand-nya di situ. hmm, Jadi asumsinya gitu, yang lemah
selalu kita beritakan sampai terbukti sebaliknya, kira-kira gitu ya. Mhm. Atau selalu menjadi standpoint kita sampai terbukti sebalik. Mhm. Nah, yang ketiga adalah tadi fungsi, jadi tadi yang kedua adalah fungsi voicing, the voiceless tadi. Mhm. Lalu yang ketiga ya ada romantisme dan idealitas tentang bayangan pilar keempat demokrasi gitu ya. Karena Mhm. ketika di bawah Soeharto, ketika saya mulai belajar jurnalisme itu beneran kerasa tuh eksekutif, Mhm. yudikatif, legislatif itu nggak bisa jadi check and balance dalam teori Mhm. politik gitu. Jadi karena tiga pilar ini kayak satu rumpun di bawah Soeharto otoriter gitu ya, sehingga memang perlu ada extra parliamentary power, which is selain jalanan atau massa juga jurnalisme atau media gitu. Jadi Mhm. di misi-misi yang what so called value laden ini gitu ya, itu itu yang membentuk karakter jurnalistik saya gitu ya. Tentu tidak semua wartawan begitu dan itu Mhm. ya itu is okay tadi. Jadi bagian itu sehingga ketika bekerja di mainstream Mhm. ya saya masih membawa gagasan itu dan masih Mhm. meyakini gagasan itu. Terlebih Mhm. ketika melihat pemilik televisi juga pemilik partai misalnya atau pemilik televisi juga pemilik sawit dan batu bara gitu yang sister company-nya banyak banget gitu. Dan Yes. mereka bermasalah dengan masyarakat adat, bermasalah dengan lingkungan. Jadi kayak Mhm. wow. Jadi ngelihat bagaimana media yang seharusnya yang saya yakini secara secara idealisme tadi memiliki fungsi-fungsi tadi, justru tidak ada. Dia justru menjadi bagian dari establishment power yang membuat media menjadi bagian dari the powerful, gitu, bukan the powerless. Sehingga eh, ya saya ngerasa nggak nyaman kalau bekerja dalam ekosistem yang justru memperkuat Mhm. struktur ketimpangan tadi. Mhm. Jadi profesi profesi saya justru menjadi bagian dari penguatan modal untuk membuat situasi situasi kita jadi makin nggak berimbang gitu. So, ya Mhm. itu alasan kenapa kemudian ya udah setelah berapa mungkin sekitar 10 tahun gitu kerja di mainstream industri media, ya saya memutuskan untuk ngerintis Watchdog. Berarti Mas Dani ini kan cukup peka ya, peka melihat tadi apa yang perlu dicurigai, apa yang perlu di skeptisin gitu ya. Itu dari kecil gitu nggak sih Mas? Apakah Mas Dani ini dari kecil misalnya adalah anak yang suka mempertanyakan otoritas gitu, baik otoritas orang tua kayak orang otoritas guru kayak gitu. Emang udah dari kecil kayak gitu sampai akhirnya memilih karir atau memilih kuliah jurnalistik gitu atau gimana? Aku kalau yang seingatku ya kalau aku mencoba merecall dan merekonstruksi lagi, memang kayaknya sudah ada beberapa event yang aku ingat atau beberapa kejadian yang memang challenging the authority gitu ya. Jadi kalau ditarik mundur misalnya begini, eh, ibuku kan single parent ya, Hmm, single mom gitu. Dan beliau adalah PNS. Ya. Karena di masa Orde Baru PNS sudah pasti harus mendukung Golkar. ya. Ya kan, walaupun ada Wah, pemilu, anak PNS ya, luar biasa. walaupun ASN ya, walaupun pemilu 5 tahun sekali dan ada tiga partai politik, tapi ASN, Harus TNI, pilih Golkar. Polri udah pasti harus loyal ke Golkar. Hmm, Kalau enggak hmm, ditendang sama Soeharto. Ya. hmm, Dan sebagai apa single mom, ya dia rentan kan ya. Dia rentan secara sosial politik dan ekonomi begitu sendirian besarin dua anak laki-laki itu lalu satu-satunya nafkahnya dari ASN dari gaji negara gitu yang oleh rezim ditafsirkan bahwa gaji negara itu adalah gaji pemerintah atau gaji rezim gitu bukan gaji rakyat gitu. Dan itu pemahaman yang sampai sekarang masih melekat kayak hmm, 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 seolah-olah kalau kerja buat negara itu kerja buat Prabowo-nya gitu bukan buat hmm, hmm, rakyatnya gitu. hmm, 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 hmm. Nah, eh, saya ngalamin gimana dulu ketika itu ibu saya minta saya datang ke sebuah acara di mana ketika itu Guru Soekarno Putra datang ke kota kecil kami, Lumajang ya. Hmm, Ada Guru Soekarno Putra kan dia dia anaknya Soekarno dan dia hmm, mewakili PDIP gitu kan. Waktu itu hmm, PDIP belum belum hmm, PDIP. hmm, hmm. Jadi saya disuruh datang untuk merekam. Hmm. Eh, Berarti udah suka rekam-rekam dari kecil ya? Iya, saya Hmm, hmm, disuruh hmm, hmm. saya disuruh datang untuk merekam itu di gedung pertemuan umum gitu. Jadi saya datang, Hmm, saya rekam, lalu saya bawa pulang rekaman itu. Ibu saya mendengarkan di balik bantal. hmm, 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 Di balik bantal dia pengen dengar gitu ya. Karena memang eh, ibu saya lulusan SMA dulu hmm.
dulu SEMEA ya, Mhm. vokasi ekonomi SEMEA Mhm. namanya. Mhm. Nah, ya dia beliau sebenarnya nggak ada tradisi apa ya, nggak ada tradisi karena di kota kecil juga nggak ada tradisi berpikir yang rumit dan kompleks atau kritis soal politik gitu kan. Tapi well, saya pikir siapapun punya curiosity yang sama. Adakah kehidupan atau narasi lain di luar bubble gue, kira-kira gitu ya. Mhm. Kalau Mhm. diekspresikan dalam konteks sekarang gitu. Iya, iya, iya. Ya, jadi mungkin semua orang di masa Soeharto, walaupun dia cuma buruh kasar misalnya atau dalam strata sosial piramid terendah, dia mungkin punya itu ya. Hmm. Ada nggak sih horizon lain gitu. Nah itu Hmm. ibu saya itu merefleksikannya dalam kesempatan ketika ada tokoh nasional namanya Guru Soekarno Putra dan kebetulan anak Soekarno, anak proklamator gitu kan, bagi orang-orang Jawa kan, wow gitu. Jadi walaupun loyalitas politiknya dibentuk untuk loyal kepada Soeharto dan Golkar, tapi sebagai orang Jawa ada anak Soekarno datang di kotamu itu di tahun-tahun itu 80-an awal itu kan Penasaran juga ya. event gede gitu, betul event gede Hmm. gitu. Hmm. Sementara dia nggak mungkin datang dengerin gitu, nggak mungkin. Hmm. Dan mungkin ibu saya juga masa kecilnya juga pernah mendengarkan pidato Soekarno di radio gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. jadi itu kayak kayak gimana pun juga ya dia kelahiran Hindia Belanda 48 gitu ya. Hmm. Sebelum Hmm. sebelum KMB kan warga negara Hindia Belanda terus. Hmm. Hmm. Nah, terus dia juga oh, sekolah di masa Orde Lama gitu. Hmm. Jadi kemudian ya dia dengerin itu. Jadi saya bertanya gitu, kenapa untuk mendengarkan orang pidato, ini saya masih kecil ya, masih SD. Kenapa untuk dengerin orang pidato aja harus dibawa bantal gitu. Saking takutnya ya. Iya, Tadi aku saya kira. pertanyaannya kenapa harus dibawa bantal gitu ya? Iya, udah di rumah sendiri dalam kamar dan Iya, dibawa dibawa bantal pula. bantal. Betul. Hmm. Di situ Berarti menangkap ketakutan ibu ya di situ iya, ya. iya, Oke. konstruksi saya soal negara ini udah mencekam banget gitu. Hmm. Hmm. Saya Hmm. kan nggak ngerti politik dan saya cuma datang untuk merekam, kayaknya kayaknya baik-baik aja gitu Hmm. ya, Hmm. 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 forumnya nggak dibubarin gitu. Hmm. Hmm. Tapi kenapa untuk mendengarkan ini ibu saya harus ngumpet dalam kamar dan dibawa bantal. Hmm. Nah, lalu memori kedua ya bagaimana ketika setiap tanggal 30 September gitu eh, film Nonton film. iya pengkhianatan G30S itu diputar setelah Dunia Dalam Berita ya. Hmm. Setengah 10 mulai diputar. Lalu tentu di bagian klimaksnya adalah sekitar tengah malam karena memang disetting begitu kan ya. Ketika adegan penculikan segala macam Hmm. itu Hmm. Hmm. di Hmm. Hmm. bagian jam 12 malam itu. Dan di tempat kami di kota saya di Lumajang ketika itu saya kira banyak di kota lain juga begitu di tempat lain. Itu begitu jam 12 malam di adegan itu lampu dimatikan oleh PLN secara sentral. Kemudian di pos-pos kamling tiang-tiang listrik itu dipukul. Teng 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 gitu. Hmm. 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 Jadi, Hmm. ini ya ini kira-kira ya Ya 17 situasi yang sangat mencekam iya ya, tujuh dibikin mencekam gitu iya situasinya. 17 tahun setelah peristiwa itu sendiri ya kira-kira ya sekitar Hmm. segitulah. Nggak sampai 20 tahun bahkan setelah Hmm. peristiwa Hmm. itu. Itu dibikin situasinya masih mencekam seolah di luar sana masih ada komunis yang akan menculik, ngetok pintumu malam-malam gitu. Konstruksi itu dan saya ketika itu ya lari di bawah meja gitu karena begitu lampu mati eh, terus denger tiang listrik dipukul-pukul kayak ada emergency itu ya saya langsung kabur ke bawah meja gitu sampai kemudian lampu nyala lagi ngelanjutin nonton lagi gitu jadi itu pengalaman pengalaman nonton 4 dimensi. Hmm. Hmm. Iya emang Nah, itu itu situasinya kan mencekam ya. Berarti Mas Dandi itu bisa dibilang hidup di masa kecil yang ya Orde Baru ya, penuh dengan situasi mencekam, yang takut, bahkan ngelihat langsung bahwa ibu saya tuh ketakutan gitu kan. betul. Kenapa kok malah jadi berani? Ya Kenapa mungkin kan nggak malah jadi takut gitu? ya mungkin kan di level tertentu reaksi orang bisa berbeda-beda ya. Hmm. Hmm. Eh, apa namanya tadi ada variabel-variabel lain yang bentuk eh, ketika kita sudah merasa ketakutannya sudah berlebihan, sudah mulai bikin kita terganggu. Kadang-kadang kita kan justru fight back ya, Hmm. sama Hmm. kayak kucing udah terlalu kepepet ke pojok nggak bisa lari, dia nyakar nyerang balik Hmm. gitu. Hmm. 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 Mungkin saya dalam situasi psikologi yang seperti itu, walaupun nggak pernah beneran saya urai gitu ya. Hmm. Tapi ada pengalaman lain setelah eh, ini setelah jadi kelas kelas 5 kelas 6 SD itu saya dianggap mungkin
lumayan agak encer otaknya, terus dimasukkan ke tim cerdas cermat dulu anak SD. Oke. Tim cerdas cermat itu ya kayak lomba-lomba adu tangkas jawab gitu lah ya. Mhm. Eh, Nah, saya spesifik di lomba cerdas cermat P4. Hmm. P4 itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pengelolaan Pancasila. Pancasila ya. Itu sistem doktrin di era Soeharto eh, Mhm. ke warga lah. Dan apa orang kalau Hmm. mau naik jabatan juga harus lulus kursus P4 berapa jam gitu kira-kira ya. Mhm. Itu sistem doktrin. Nah, saya Mhm. di tentu yang ada di P4 itu adalah sesuatu yang semua normatif kan. Misalnya tentang sistem politik. Kita Hmm. demokrasi, pemilu kita luber, langsung umum, bebas, Bebas rahasia. rahasia. Bebas artinya semua orang bebas memilih. Oke. Mhm. Tapi Lalu suatu kenyataannya tidak ya. lalu suatu hari di musim eh, kampanye pemilu 87 mungkin, saya pulang dari sekolah gitu, tiba-tiba di rumah saya itu sudah ditempelin poster-poster Golkar gitu. Eh, Lalu saya ngerasa lah kan eh, apa namanya orang bebas milih gitu. Eh, Belum tentu kami milih Golkar gitu lah. Belum tentu keluarga saya milih Golkar gitu. Saya mikir gitu. Kenapa rumah saya ditempelin poster-poster dan stiker Golkar? Saya sobek dong. Hmm. 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 Gila, Lalu dimarahin. zaman orde baru siapa yang berani nyobek posternya Golkar? Udah Saya mulai sobek. nekat ya dari kecil ternyata ya. Ya karena ya negara sendiri memproduksi pengetahuan yang ada standar moralnya kan. Bahwa Iya, iya, pemilu tadi iya, luber gitu. Jadi iya. kalau kita justru sebagai warga negara yang baik, saya percaya bahwa pemilu memang bebas itu harusnya. Hmm. 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 Terus dimarahin. Iyalah, ibu saya panik banget di ASN dan itu kan orang-orang Golkar pasti nempel di rumah ASN udah Hmm. taken for Hmm. granted Hmm. kan, semua keluarganya Hmm. pasti akan ikut gitu dan Hmm. nggak ada sejarahnya orang berani gitu ngelawan gitu misalnya gitu Hmm. kan. Terbuka Hmm. disobek lagi. Hmm. Jadi Hmm. ibu saya panik banget gitu, panik dan marah banget dan saya arguing juga bahwa ya di pelajaran sekolah itu ini gitu pemilu Hmm. itu luber gitu. Bahkan Hmm. rahasia kita kita harus merahasiakan pilihan kita. Jadi kok bisa rumah kita ditempelin Golkar? Berarti kan orang jadi tahu kita milih Golkar gitu, gitu loh. Jadi Hmm. Padahal rahasia gitu ya. iya, makanya padahal rahasia gitu, bebas dan rahasia. Berarti kita bebas Hmm. milih, belum tentu milih Golkar dan jadi nggak rahasia dong kalau kayak gini. Hmm. Ya mungkin saya nggak tahu, saya lupa lagi jawaban ibu saya. Mungkin beliau juga kewalahan ya, karena memang hal normatif kan yang disodorin itu. Eh, tapi di saat yang sama dia juga ngerasa mungkin saya belum bisa mencerna bagaimana politik ini dibentuk begitu ya, bagaimana permainan politik rezim Soeharto Hmm. mengetahui demokrasi lewat pemilu Hmm. gitu. Mungkin Hmm. dia juga ngerasa aku terlalu belum siap untuk menerima informasi sekompleks itu gitu. Hmm. Akhirnya ya ya dalam sistem pendidikan yang konservatif di keluarga-keluarga kota kecil di Jawa ketika itu ya, us pokoknya jadi pokoknya aja udah pokok. Pokoknya ya. Nah, pokoknya wis gitu. Pokoknya cok, pokoknya gitu. Jadi ya tapi saya tahu ibu saya nggak, ibu saya punya argumen tapi mungkin Hmm. saya Hmm. saat itu gitu. Jadi ya itu itu yang tadi kalau pertanyaannya adalah apakah ada pengalaman kecil yang challenging authority itu mungkin tiga tiga momen itu yang bisa aku ingat. Iya, iya, iya. Tapi di antara ketakutan-ketakutan itu kayak tadi ya Mas Dani cerita ya, kalau misalnya kucing itu kan begitu udah mepet baru dia nyakar. Mas Dani inget nggak kapan turning point-nya di mana yang ini nggak bisa nih, ini nggak bisa kayak gini terus nih. Iya, saya kira ketika saya mulai membaca laporan-laporan pelanggaran HAM di Aceh ya, Itu itu udah yang kuliah berarti ya atau udah udah kuliah, udah kuliah awal-awal Mhm. kuliah itu. Mhm. Sehingga ketika saya memutuskan menjadi bergabung di pers mahasiswa itu kayaknya Hmm. momen itu saya ingat bahwa saya dapat laporan baca itu waktu itu medium sangat terbatas. Saya dapatnya bahkan kayak selebaran gitu, Mhm. yang mungkin sekarang malah selebaran-selebaran gitu malah dianggap nggak otoritatif ya. Mhm. Tapi di era Orde Baru, selebaran itu beneran kayak sumber informasi alternatif yang very otoritatif gitu. Jadi Mhm. underground gitu disebut. Jadi Iya, makin iya, iya, makin iya. underground kita makin percaya gitu. Makin penasaran ya. Makin kredibel, ya, makin Mhm. underground makin kredibel gitu. Mhm. Makin anonim makin kredibel. Itu Mhm. jadi jadi itu karakter psikologi bagaimana kita menerima informasi di era itu. Dan Mhm. saya ingat banget itu yang memorable banget ya sampai di usia ini pun saya ingat
materi dalam dalam selebaran yang saya baca tentang jalannya operasi militer di Aceh, bagaimana orang disiksa dengan dicambuk pakai ekor ikan pari gitu. Dia dimasukin ke kayak tempayan gede gitu, kemudian Hmm. disabet-sabet pakai ekor ikan pari. Oh, saya bayangin itu aja karena walaupun nggak pernah kena sabetan ekor ikan pari, tapi Ya, eh, terusik lah ya kemanusiaan Mas Dandi ya. betul ketusuk duri ikan aja kita lagi makan. Itu Iya, nyut itu nyut rasa nyut sakit. nyut nyutnya Hmm. minta ampun gitu ya, Hmm. apalagi ini disabet ekor ikan pari gitu ya. Dan padahal itu teks ya, nggak ada visualnya, tapi itu memorable banget dan kayak wah ini memang memang Soeharto memang harus dilawan. Eh, Hmm. dan itu bahkan tidak terjadi di kampung saya, tidak 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 terjadi pada orang Jawa gitu, tapi terjadi pada Hmm. orang Aceh gitu ya. Hmm. Hmm. Daerah yang saya juga belum pernah ke sana dan nggak punya teman satupun orang Aceh gitu ya, tapi Hmm. Hmm. kayak ngerasa itu sesuatu yang mengusik saya banget gitu ya. Hmm. Hmm. Lalu dan tadi akumulasi dari pengalaman Ya, ya, sejak ya, kecil, ya. sejak kecil sampai mau milih aja masih presidennya masih Soeharto gitu. Jadi kayak sejak Hmm. lahir Hmm. sampai udah punya hak pilih masih satu presiden. Gila Hmm. gitu. Hmm. Udah makin Hmm. oke ini udah Enak ya. iya betul. Dan itu dirimu bisa membayangkan dong ketika orang yang sama jadi pahlawan di saat umur saya sekarang gitu. Makanya Kesel tadi banget rasanya. makanya tadi kayak pertanyaan tentang kenapa masih idealis di usia ini. Why not? Why have to change gitu. Kalau ditawarin jabatan gimana Mas? Masih mau idealis nggak? Tapi kan Enggak lah. apa namanya apa ya ujian-ujian seperti itu udah beberapa kali saya alami ya dan apa namanya saya nggak ngerasa kayak nggak passionate gitu ya. Kalau mau bekerja dalam sistem ya yang signifikan dan gede sekalian, Ya, yang yang game punya pengaruh ya. yang game changer sekalian Hmm. 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 gitu Hmm. ya. Kalau sekedar karena salary atau apa ya Kecil lah itu nggak ada apa-apanya ya. saya hidupnya nggak semahal itu. Tapi Mas nih ya, kalau Mas Dandi berarti kan hidup dalam ketakutan waktu masa kecil. Terus turning point-nya banget tuh adalah ketika mahasiswa ya, berarti baca segala macam laporan. Nah kalau Mas Dandi lihat pendidikan kita yang hari ini, itu berubah nggak sih? Kan sekarang udah bukan Orde Baru nih. Tapi pendidikan kita berubah nggak? Dan menurut Mas Dandi, apakah pendidikan kita yang ada hari ini, terutama yang mainstream ya, itu bisa nggak sih ngebentuk anak-anak jadi idealis gitu, jadi seseorang yang berani untuk kritis gitu. Menurut Mas Andi gimana pendidikan hari ini? Eh, kalau pendidikan formal saya agak hmm, skeptis ya. Hmm, hmm, hmm. Tapi justru yang membentuk itu justru paparan informasi yang sekarang besar gitu ya, yang outletnya Media udah sosial ya ya. outletnya udah besar. Hmm, Jadi hmm, saya hmm. malah khawatir sistem pendidikan formal ini nggak signifikan lagi. Eh, Hmm, 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 udah nggak hmm, determinan lagi dalam hmm, hmm, what so called tadi membentuk karakter hmm. karena paparan sekolah 6 jam sehari dulu 6 8 jam jam. Hmm, ya 6 sampai 8 jam sehari itu signifikan dalam siklus hidup harian kita kan. hmm, hmm, Di keluarga ketemu eh, doktrin atau knowledge yang lain. hmm, hmm, Di televisi cuma ada satu TVRI atau radio hmm, cuma ada RRI. Koran media nggak bebas misalnya. Jadi hmm, apa yang dikonstruksi di sekolahan itu very powerful gitu. hmm, Sekarang saya nggak yakin itu mengambil porsi yang sama besarnya atau sesignifikan ketika era otoriter misalnya atau hmm, hmm, era hmm, sebelumnya atau bahkan era sebelum ada medsos ya. Ini bukan lagi ngomongin soal otoriter atau enggak lah. Di hmm, negara hmm, di negara demokratis pun ya Swiss, Skandinavia yang lain-lain yang mereka mulai membatasi internet itu hmm, juga mereka ingin lagi membentuk eh, bagaimana ya ini terlepas dari ada metode-metode yang memang tentang fokus, tentang berpikir ke struktur, berpikir komprehensif, mendigest sesuatu yang kompleks itu dikembalikan hmm, ke relnya. hmm, Terlepas dari itu, negara juga concern bahwa metode yang lama masih ya artinya gini, kita jadi negara yang disebut paling makmur dan paling bahagia Skandinavia ini ya karena metodenya sebelum era media sosial gitu. hmm. Iya, iya, Ya iya kan? betul. Iya. Kita
ada di peradaban sekarang ini dengan pilihan sosialisme yang enggak mungkin nggak spiritual banget kayak Bhutan, tapi juga Hmm. nggak kasar dan rakus kayak Amerika gitu. Misalnya Mm-mm. Mm-mm. kita ada di level ini juga karena kita maintenance metode ini loh gitu. Mm-mm. Dan Mm-mm. dan media sosial dianggap disrupsi kepada anak-anak ini. Mm-mm. Kalau lu terus-terusin begini, ini mungkin algoritmanya TikTok nih yang berkuasa gitu. Iya, iya, Yang iya, jalan akan ya mengganggu. betul. So in that sense menurut saya mm, no matter sistem pendidikannya apa atau metode yang diimplan lewat lewat sistem pendidikan formal apa, aku khawatir itu nggak lagi determinan. Jadi Mhm. tadi apapun yang sedang dipikirkan untuk mengotak-ngatik metode pendidikan, Hmm. eh, ada variabel yang lebih besar dan Ya, betul, yang setuju, lebih setuju. serius. Mas Dani dulu aja cuma tergugah gara-gara poster Golkar kan. Sekarang lebih banyak lagi yang bisa bikin menggugah gitu. Ya, betul, betul. Tapi ya tadi mungkin karena eh, memang impuls itu kan sesuatu yang harus shocking ya. Mhm. Dia bukan yang average sehingga kemudian kita kehilangan sense gitu. Jadi kan ya selalu ada daur, ada siklus, ada fluktuasi gitu ya. Eh, Hmm. kritisisme yang tadi tanpa tanpa didasari dari pemahaman cara berpikir yang lebih terstruktur dan komprehensif, ya mungkin jadi tren dan FOMO misalnya. Sekarang kalau lu nggak anti pemerintah, kayaknya malah diserang misalnya. Hmm. Hmm. Kalau 5 tahun lalu atau sebelum pemilu mungkin masih bisa lu Hmm. terbuka ngendorse Prabowo gitu Hmm. misalnya. Hmm. 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 Tapi Hmm. sekarang lu kalau masih ngendorse Prabowo kayak diketawain Takut orang, ya, ya kan? takut diserang Iya, netizen ya. kayak diketawain orang itu kan, Iya, ya. Dan itu kan itu hal tren bagus menurut Mas Dani. itu secara demokrasi karena kita nggak punya oposisi di parlemen Hmm. bagus Hmm. 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 dari sisi praksis ya, dari sisi pragmatis kita perlu check and balance. Hmm. Bayangin kalau netizen kita nggak begitu, no matter apapun motifnya, mau FOMO mau apa, itu makin gila lagi nih rezim gitu. Hmm. Karena di Hmm. parlemen udah nggak dikontrol, media nggak ngontrol, kalau Hmm. netizen juga nggak ngontrol, gila aja gitu. Jadi Hmm. dalam fungsi praktis menjalankan sistem politik check and balance, Hmm. ini good news buat saya. Hmm. 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 Eh, nanti diharapkan apa ya, raison d'être-nya ditarik di backdate. Hmm. 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 Ya kan? Nggak apa nih apa reaktif dulu pada sesuatu yang memang relate dan itu nature dalam demokrasi gitu ya. Hmm. Orang orang nggak marah karena hutannya hilang, tapi Hmm. begitu kena banjir baru marah. Itu Hmm. ya Karena itu relate. Hmm. nature betul, bukan Hmm. berarti ya lu nggak literate sih gitu. Hmm. Harusnya lu Hmm. sudah marah sejak hutanmu hilang, bukan Hmm. setelah Hmm. banjir Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Well, tantangannya ketika ketika FOMO ini dianggap eh, ya gelombang, ya kita bisa riding the wave gitu. Kita kita yang ngisi, makanya saya pede aja gitu bikin Dirty Food 4 jam gitu. Hmm. Hmm. Karena somehow harus ada jangkar. Kalau saya ikut-ikutan jadi clipper, ya jadi nggak standing out gitu kontennya gitu. Jadi nggak apa-apa, ini memang akan ditonton sedikit orang, tapi nanti clipper-clipper ini yang akan membuatnya menjadi lebih terdesentralized, akan lebih terdiseminasi gitu ya. Ya, 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 ya. Akhirnya pendidikan formal itu akhirnya bisa didisrupsi ya dengan adanya konten-konten media ini. Makanya barangkali orang-orang kayak Mas Dandi atau pergerakan-pergerakan seperti Mas Dandi berusaha memberi konten-konten serupa yang menyasar ke anak-anak muda ya supaya mereka lebih mikir juga gitu ya. Ya. Tapi ini menarik juga ya, maksudnya sekarang juga kan kecenderungannya konten-konten ini lebih menggugah anak-anak muda ya, kayak ya beberapa waktu kemarin demo atau apapun anak-anak muda kan bahkan anak-anak SMA itu lebih lebih tergugah gitu rasanya. Tapi orang tua agak ada ketakutannya gitu. Barangkali sama kasusnya kayak orang tuanya Mas Dandi kemarin yang tadi itu ya, tadi Mas Dandi Ya, ceritain ya. Artinya eh, orang tua tuh punya ketakutan gitu. Kalau anakku nanti idealis gitu, nggak bisa makan. gimana nggak bisa makan dong gitu, atau kalau misalnya anakku ikut demo aja deh nanti kena apa-apa gimana gitu ya. Tapi ini kita mau ngomongin di segmen 2 ya Mas ya, nanti Ya, kita mau oke, ngomongin soal dalam tanda kutip sisi gelap idealisme. Oke, oke. jangan kemana-mana, kita tungguin di segmen 2.
Iya Mas, tadi kan kita udah ngomongin ya pendidikan yang Mas dan dialami gitu ya. Dan emang ya banyak yang ngaco ya dari dulu sampai sekarang pendidikan ya banyak menimbulkan ketakutan gitu kan. Tapi kan hari ini udah ada media, udah lebih terpapar lah dengan hal yang benar itu harusnya kayak gimana. Dan kalau manusia itu punya common sense kan kayak Mas Dandi aja ya, itu kan common sense aja sebenarnya. Lihat harusnya begini kok kejadiannya kayak gini, kok realitanya kayak gini. Itu kan it's a common sense gitu ya. Tapi tetap aja ya buat orang tua tuh kadang-kadang ya melihatnya kayak gitu gitu, takut gitu anaknya jadi idealis gitu. Jangan deh ikut demo gitu ya. Bahkan di kami nih di metode Charlotte Mason yang orang tuanya udah berpikiran pengen anaknya berpribadi luhur gitu ya, ingin berpikir tinggi gitu kan. Tapi ketika anaknya ditanya nih, aku tanya nih ke orang tua nih pernah ya, kalian mau nggak kalau anak kalian ikut demo? Takut gitu loh Mas, takut gitu kalau anakku ikut demo nanti anakku kenapa-napa, anakku jadi korban gimana? Atau kalau misalnya mau berkarir, berkarir apa? Let's see, jadi aktivis gitu misalnya, atau kayak jadi kayak eh, Mahatma Gandhi gitu, apa gimana tuh banyak yang takut nggak bisa makan. Nah menurut menurut Mas Dandi ketakutan ini realistis nggak sih? Atau memang sebenarnya sistem itu sengaja bikin orang untuk "Ah, udah deh nggak usah idealis-idealis lo materialis aja lah gitu gitu. Menurut Mas Dandi gimana? Sepanjang sejarah ini konstan konstan battle ya antara Mhm. hubungan orang tua dan anak pada titik persimpangan-persimpangan seperti ini. Mhm. Eh, Ibu saya pikir juga sampai ya kira-kira 15 tahun lalu gitu masih Mhm. masih Jangan gitu ya. ya masih mendambakan saya jadi ASN gitu ya. Hmm. Masih kadang-kadang masih nyinggung, kan saya pernah diterima di STBDN ya. Hmm. Jadi Wah, nyesel dong ya. Kenapa saya nggak masuk sudah situ aja? saya sudah diterima di seleksi terakhir di Sumedang gitu. Hmm. Saya tinggal dan saya pilih di Pajajaran di sebelah, di kampus sebelahnya gitu. Hmm. Jadi eh, itu pun kadang itu 15 tahun lalu masih diungkit. Jadi Hmm. ibu saya ya ingin anaknya jadi ASN gitu, dan Hmm. apalagi di kota-kota kecil seperti tempat kami, Hmm. reputasi wartawan itu ya kayak Polantas, Hmm. tukang meres, Hmm. cari kasus kemudian apa nginjek kaki orang gitu kan kira-kira. Hmm. Jadi itu tantangan yang apa namanya yang saya hadapin gitu, sehingga eh, ya baru mulai bisa menerima itu ketika justru eh, ya liputan-liputan saya bikin di televisi punya impact dan influence yang gede gitu ya. Kemudian terutama di era media sosial setelah beberapa film muncul di YouTube-nya Watchdog dan segala macam. Hmm. Dan ya ibu kayak dapat apresiasi dari teman-temannya dari karya-karya itu gitu ya. Jadi dia kayak ikutan dapat kredit gitu. Hmm. Di situ secara personal baru oke, kontribusi seseorang pada society ini Hmm. nggak hanya lewat ASN gitu, dan Hmm. kemudian ya tadi mungkin ekonomi saya nggak melonjak seperti ASN misalnya atau established seperti ASN gitu, tapi Hmm. dia juga melihat ya stabil gitu, karena memang pada akhirnya yang menentukan kecukupan itu kan bukan penghasilan saja, tapi juga spending, Hmm. dalam hal ini ya gaya hidup gitu. Hmm. Hmm. Jadi kan orang selalu berpikir se- merasa secure kalau income-nya gede, walaupun gede kan nggak ada ukurannya sebenarnya, ya Hmm. berapapun bisa kurang gitu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau dilihat bahwa justru orang-orang yang what so called disebut idealis, Hmm. justru dia di elemen needs-nya bisa dia kontrol. Ya, ya. Jadi dia Dia bisa membedakan antara needs dan cuman FOMO want, aja nih pengen beli barang gitu ya. ya. Jadi dia bisa bedain antara want dengan need Hmm. gitu ya. Hmm. So orang-orang yang sering disebut idealis ini mungkin tidak sama kayak ini ya, pejabat atau semua orang pasti notice lah ya, pejabat, Hmm. tentara, polisi yang jujur Hmm. biasanya ekonominya biasa-biasa aja, ya kan? Hmm. Jadi Karena ikut sebenarnya arus saja ya kan. iya betul. Sorry, saya sambil cas. Eh, itu dinotis oleh masyarakat kita sebagai apa ya, pujian, apa, sebagai kredit yang positif gitu. Hmm. Lihat tuh orang jujur. Eh, tapi di saat yang sama orang jujur ini juga
dia tuh orang jujur susah gitu. Jadi Hmm. double standar ya. Jadi dia mengagumi kejujuran itu. eh, Wah dia sih nggak bisa disogok gitu. Wah dia sih baik gitu. Wah dia sih nggak jahat, nggak korup Hmm. segala Hmm. macam. Hmm. Tapi di sisi yang lain dia akan ngomongin dimensi yang lain tuh. Hmm. Ya dia eh, jujur sih makanya miskin gitu. Atau Iya iya betul. ya kan. Dia terlalu jujur sih makanya pelit gitu. Hmm. Sementara Hmm. yang sering ngasih sumbangan gede, bantu ibadah, rumah ibadah itu justru yang Yang korup-korup. korupsi. yang Benar. yang kalau ada hajatan gede-gedean gitu Iya. menunya lebih enak gitu yang korupsi gitu. Iya, iya, iya. Dia Masyarakat baik kita kok padahal gitu ya. iya. Ya gimana nggak baik, duitnya korupsi ya. Jadi masyarakat kita itu punya punya standar value yang begitu melihat Hmm. melihat ini dan itu terjadi ketika dia juga berinteraksi dengan anaknya. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. dia seneng lihat anaknya nggak punya tingkah mungkin ya gaya hidupnya ya tadi yang disebut lurus atau apa gitu ya. Hmm. 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 Sekaligus kan khawatir eh, apa namanya tadi misalnya bisa nggak dia nyari duit dengan attitude seperti ini gitu. Betul, 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 betul. Karena orang Padahal tua tuh nggak mau lihat anaknya susah kan. Kalau nggak punya persis duit nanti lapar gimana gitu persis kan. persis itu naluriah ya. Hmm. Pro- Hmm. protecting instingnya begitu. Hmm. 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 Tapi kan yang sering orang tua sering lupa adalah kehidupan itu nggak cuma soal bagaimana memenuhinya, tapi juga bagaimana mendefinisikan kebutuhannya kan. Hmm. Hmm. Sehingga yang biasanya anak dengan karakter yang tadi lempeng, rebel itu biasanya justru nggak neko-neko gitu. Jadi Hmm. nggak usah terlalu khawatir, biaya Hidup hidupnya kok hidup ya. biaya hidupnya gede. Iya, 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 Dia iya. dia survival mode-nya lebih kuat karena dia tahu bahwa dia adalah subversion gitu, bahwa dia Hmm. Hmm. adalah subculture, bahwa dia Hmm. adalah desiden dari Hmm. establishment. Dia tuh sadar dia tuh desiden Hmm. 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 dan setiap desiden sadar dia dia tidak akan mendapat bagian kue yang sama di keluarga Hmm. aja misalnya. Hmm. Hmm. Anak-anak yang nggak mau ngikutin jejak orang tuanya, jadi Hmm. ASN, nerusin usaha, ikut jadi TNI Polri misalnya, Hmm. Hmm. dia sadar dia harus survive di luar karena Hmm. dia nggak bisa gaining dari establishment yang diperoleh dari orang tuanya. Hmm. Justru anak-anak dengan karakter rebel seperti ini, survival instingnya lebih kuat, daya Hmm. kreatifnya lebih kuat. Hmm. Kalau di film-film atau di novel sering digambarkan kan dua karakter klise, yang Hmm. satu nurut sama orang tua akan nerusin usaha, Hmm. 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 yang Hmm. satunya Hmm. walaupun sudah di perusahaan udah tinggal lu running, tapi kenapa lu malah ngerintis Kabur. usaha Hmm. startup Hmm. Hmm. kecilan Hmm. dan nggak jelas gitu, atau bahkan malah jadi volunteer gitu. Hmm. 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 Jadi ada usaha yang Mau bisa lu volunteer nggak kerja dibayar lagi ya. persis gitu. Nah itu kan orang tua sering khawatir ya. Nah. Padahal ya nggak bisa begitu. Anak-anak ini justru kadang-kadang banyak faktor. Ada yang nggak pengen dibawa bayang-bayang orang tuanya gitu. Nggak tahu kalau Gibran sama Kaisang ya. Itu malah Kan, pengen kan. kan kayak nggak enak ya kalau eh, oh putranya Pak ini ya gitu. Jadi dia dikenal karena bapaknya gitu kan. Hmm. Kadang-kadang anak juga nggak nyaman. Bukan Hmm. berarti lu ngasih legacy yang selalu positif gitu. Hmm. Kadang-kadang legacy itu juga jadi burden kan. Jadi Hmm. 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 jadi beban buat si anak gitu. Betul. Saking saking gedenya, Hmm. Hmm. jadi Hmm. orang tua yang sukses tentu ingin anaknya juga sesukses dia kan. Hmm. Hmm. Ini agak beda dengan orang tua yang jadi kenapa misalnya politikus atau pejabat atau jenderal itu Hmm. sering atau pengusaha sering anaknya dikader atau dicetak untuk menjadi seperti dia. Hmm. Ini agak beda dengan misalnya petani. Kamu sekolah Hmm. yang pinter biar nggak jadi petani kayak Iya, bapak. Kamu betul. kamu harus rajin supaya nasibnya nggak kayak ibu gitu. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. dia di Karena endorse ukurannya materi kan. persis. Kadang-kadang Hmm. materi. Dia Hmm. di endorse untuk keluar dari lingkaran itu atau di endorse untuk tetap ada di lingkaran itu. Ya. Hmm. Jadi orang tua selalu punya preferensi begitu. Hmm. Hmm. Nah, menurutku ya tadi si anak dalam prosesnya Hmm. bacanya beda mungkin dengan orang tuanya, Hmm. Hmm. interaksinya juga udah beda, informasi Hmm. yang Hmm. dikonsumsi juga beda, Hmm. persepsi ancaman di generasinya juga mungkin beda. Kalau generasi Betul. generasi sebelumnya mungkin persepsi ancamannya misalnya nggak nggak jadi ASN itu persepsi Hmm. ancaman. Sementara anak sekarang persepsi ancamannya mungkin ya elah bisa kerja aja udah syukur gitu misalnya. Hmm. Di situ dia akan justru justru akan lebih lebih banyak opsi Lebih gitu. survive ya. Iya, kalau dulu orientasinya nggak jadi ASN itu atau nggak jadi tentara polisi itu dianggap terutama di Jawa ya
itu dianggap gagal. Iya, iya, Ya, iya, iya. dianggap berarti lu akan jadi warga negara kelas 2 nih. Mm-mm. Berdagang apa segala itu pasti jadi warga negara kelas Mm-mm. 2 nih. Tapi Mas, masalahnya kan ya, sistem yang ada ini loh Mas, sistem yang ada itu kan seringkali tidak ramah sama orang-orang idealis, ya kan? Dalam arti gini, oh ini orang kelihatannya idealis nih, ayo kita jebak, biar jadi tersangka gitu kan? Atau ini orang ini Eh, idealis nih, kita ancam gitu, atau dibikin miskin atau gimana gitu kan? ya, ya, Sistem ini itu yang maksudnya orang tua kadang-kadang punya ketakutan kan di situ ya. ya, Kalau ya. Mas Dani sendiri pernah nggak sih Mas mengalami hal-hal kayak gitu yang kayak dituntut, ah nggak usah lah jadi idealis lagi gitu. Dan akhirnya kenapa kok Mas Dani tetap milih tetap idealis aja gitu maksudnya gitu. Sebenarnya tadi saya nggak ngerasa itu jadi orientasi utama ya. Hmm, Eh, saya ngerasa doing your job itu yang jadi tadi penuhin bare minimum, hmm, be a good journalist gitu ya. Itu yang lebih jadi drive instead of ngomongin idealisme atau pragmatisme hmm, atau hmm, hmm, being realistik atau apapun gitu ya. Jadi saya lebih kepada mengkalibrasi semua attitude dan tindakan saya dari perspektif output gitu. Eh, Nulis buku, bikin film atau apa hmm, itu, hmm, lu sudah akurat, sudah proper, sudah ada di garis powerless dan voiceless tadi gitu. hmm, hmm, Jadi hmm. itu yang terus mengkalibrasi sebenarnya. Tapi pernah Eh, diancam gitu kan Mas? Sering pasti ya. ya, yes, yes. Jadi kayak pada pada hal-hal misalnya tadi, tapi itu saya alami di awal-awal dulu ya dari keluarga gitu misalnya. Hmm, Tentang apa nggak pengen nyari pekerjaan yang lebih mapan dan segala iya, macam itu ya itu sense umum lah ya, bahkan di Amerika saja yang kita anggap demokrasinya sudah lebih maju dinamis ya. gitu ya, Hmm. anak-anak juga tersandera dengan student loan. Iya, 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 iya. Lu sampai umur 40 baru lunas tuh student loan, lu jangan kritis deh gitu. jadi Ya, jadi mahal banget soalnya kuliahnya ya. iya benar, jadi memang penundukan kritisisme dalam society itu memang ada dalam sistem, karena memang sistem itu kan selalu melindungi dirinya Hmm, dari dividen, dari devian, dari opposition, dari hmm, hmm, challenger. hmm, Jadi hmm, sistem hmm. kan kayak organisme. Dia dia harus punya survival mode juga. Dia harus punya insting untuk regenerate gitu ya. Iya, Jadi iya betul. sehingga sistem ini selalu memang mengeksklud oponen-oponen yang punya potensi untuk mendisrupsi dia. Hmm, 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 hmm. So, Otomatis. ya kalau pakai analisis organisme atau analisis spesies, Hmm, ya sistem selalu bekerja begitu. Sistemnya nggak hanya yang tadi, sistem yang kita anggap misalnya eh, diametralnya dari katakanlah dari kapitalisme. hmm, hmm. Komunis juga akan meresistensi dirinya Ya, sendiri, ya kan? otomatis itu ya. Karena Persis. ya akhirnya pendidikan itu kan jadi Iya, sarana bagus untuk regenerasi ya. persis. Agama juga begitu melindungi Hmm, hmm, dirinya hmm, sendiri supaya hmm, doktrin-doktrinnya nggak dipertanyakan. hmm, 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 Otoritas gereja, hmm, masjid, dan segala macam itu semua punya alat mekanisme sendiri. hmm, Jadi hmm, ya pendidikan kan tujuannya memang itu ya, hmm, hmm, membuat mengeliminasi eh, apa namanya bagaimana doktrin bekerja dan membuat orang selalu ada dalam posisi pilihan bebas dan hmm, punya pengetahuan terbaik dan informasi yang paling cukup untuk mengambil keputusan kan, untuk problem solving begitu kan. hmm, hmm, Eh, Sehingga kadang-kadang soal soal value dan segala macam ini kan dia kan ngerasa value-nya terdisrupsi oleh sistem, hmm. ya kan? Ya, Itu ya. yang bikin dia rebel kan sebenarnya kan. Hmm, hmm, Di semua sistem mereka yang merasa value-nya terdisrupsi oleh sistem, ya mereka akan mengambil pilihan rebel. Dan rebel ini kan wujudnya bisa macam-macam. Dia bisa hmm, bisa menjadi pasif dalam sistem itu. Dia nggak berpartisipasi. Dia bisa hmm, dalam bentuk non kooperatif. hmm, hmm, Pokoknya hmm, dia nggak mau kontribut aja, dia nggak mau jadi bagian aja gitu. Dan hmm, karakter paling besar ya yang menjadi challenger gitu ya, yang hmm, memimpin revolusi, hmm, memimpin hmm, pemberontakan, hmm, mengusahakan perubahan itu yang hmm, hmm, challenger gitu. Jadi, hmm, nah setiap anak nih oleh orang tua ya bisa dibaca dia ada di rebel yang mana nih, di degree rebel yang mana gitu ya. hmm, 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 hmm. Sekedar pasif itu juga sudah rebel kan sebenarnya, Hmm, pasif hmm, gitu hmm. ya. Atau yang mulai non Berarti dia nggak kooperatif, follow sistem ya kalau yang ya pasif ya ya yang setidaknya. pasif itu dia nggak perlu sistem. Yang non kooperatif itu dia mulai merintis sistem sendiri.
ya. Mhm. Walaupun dia masih jadi sistem alternatif. Jadi kayak misalnya ya Mhm. era era Belanda dulu orang-orang tua bergabung di Volkskrant, Mhm. anak-anak mudanya non kooperatif. Dia Mhm. dia bikin partai politik kayak Soekarno bikin PNI, Hatta bikin PNI Pendidikan dan segala macam. Dia tahu nggak bisa ikut pemilu Mhm. dan nggak ada pemilu juga di era Belanda Mhm. dan nggak mungkin lu bisa masuk Volkskrant mewakili partai tapi Mhm. ya mereka bikin aja ya itu Dan itu yang challenging. menakutkan orang tua sih kadang-kadang. Walaupun buntutnya bisa seperti ibunya Mas Dandi ya. Belakangan ketika udah punya nama baru baru bangga gitu ya. Tapi Ya, kan awalnya ya, menakutkan ya. Menakutkannya semata-mata karena sebenarnya nggak pengen anaknya lihat anaknya susah aja sih sebenarnya ya. ya. Tapi itu balik balik lagi tadi ya. Kalau dari pengalaman Mas Dandi, pernah nggak sih rasanya ini sulit banget untuk memilih tetap berada di jalur yang common sense ini gitu ya? Ada hal-hal yang entah itu mungkin karena ada ancaman yang terlalu besar gitu. Karena kan Mas Dani pasti tidak lepas dari ancaman-ancaman dari segala pihak kan pasti kan gitu. Entah itu karena ada ancaman yang terlalu besar, ada apa ya? Usaha-usaha ya apapun ya yang mencoba dilakukan untuk Mas Dandi gitu. Pernah nggak sih ngerasa ini berat banget ya untuk bisa tetap berada di jalur ini kayak gini gitu. Pernah nggak sih Mas ngerasa kayak gitu? Iya, eh, ya Sering atau macam dimensi apa macam-macam dimensinya ya kayak misalnya tantangan ekonomi gitu ya. yes. Sedang sedang ada kebutuhan kok orang lain terutama teman-teman seangkatan sudah di level ini kok saya malah kesulitan gitu saat menghadapi Hmm. masalah yang mungkin mestinya kalau saya tidak ambil jalan ini masalah ini bisa solve gitu. Itu ya itu sering gitu ya. Tapi Sering kemudian ya. sering banget. Hmm. eh, tapi kalau kayak soal ancaman-ancaman keselamatan dan atau bahkan kayak sampai sekarang saya masih jadi tersangka gitu ya setelah Hmm. setelah ditangkap 2019 Hmm. itu Hmm. itu nggak terlalu mengganggu yang gitu-gitu. Hmm. Eh, Itu malah Jadi nggak ada ketakutan ke arah sana ya Mas? awal-awal aja, tapi kan karena ya mungkin karena sejak sejak masih jadi wartawan awal sudah ngeliput perang di Aceh segala macam itu jadi kayak Ah, oke. sudah ya Jadi udah sudah biasa aja lah ya iya sama kayak sudah gitu-gitu ya rasanya ya ya. eh, ya jadi ngeliput perang, ngeliput bencana skala kayak tsunami di Aceh itu kayak kayak oke setelah ini kehidupan gua kayaknya nggak ada yang lebih dramatis dari ini. Hmm. Kayak apa ya? Sebenarnya itu agak bahaya ya karena secara mental saya kayak jadi kayak punya imun yang mematikan sense gitu ya. Jadi kayak Hmm. Jadi ngelihat nggak ngerasa ini perlu ditakuti gitu ya? iya betul. Tapi kan itu Oke. justru sebenarnya bahaya karena ketakutan itu kan bagaimanapun juga bagian dari insting untuk survive ya. Betul. Alarm gitu, alarm Hmm. early warning system orang kan untuk survive dari ketakutan. Tapi ya itu tapi lebih so far lebih banyak agak lebih banyak manfaatnya jadi bikin saya lebih rileks aja bergerak gitu. Makanya tadi Hmm. salah satunya yang bikin yang saya jadikan metode mitigasi untuk supaya hilangnya sense takut ini tidak berbahaya sebaliknya tidak Hmm. tidak tidak menjadi kontraproduktif ya kembali ke tadi pada metodologi tadi jadi Hmm. eh, bikin ya bikin sesuatu atau bikin karya bikin konten yang apa namanya reliable source-nya yang bisa dipertanggungjawabkan Hmm. dan tetap independen gitu ya jadi Hmm. tidak tidak punya hidden agenda dan segala macam itu kan metode-metode klasik dalam jurnalistik untuk menjadi independen terbuka untuk diuji dan segala macam itu yang ya yang mungkin jadi alat kontrol supaya ketakutan tadi nggak berubah jadi nekat dan sembrono gitu. Oke, jadi sebenarnya itu malah cara lain dari mengatasi ketakutan-ketakutan personal ya. Yes. Oke, Yes, oke, jadi gue. kita masih kayak berasumsi dan percaya kalau tadi menjadi independen dan korek dalam hal karya ini itu bisa mencegah kita eh, dari crossing the line karena nggak punya ketakutan, ya kan? Ya, ya, Jadi ya. Karena saya karena punya kalau emosi, nggak ada karya iya lebih parah lagi ya betul, bentuk-bentuknya. betul, betul. Gitu. Jadi karena dengan metode-metode ini kemarahan saya justru Tersalurkan. tersalurkan dan terukur sekaligus. Ah, ya, 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 Saya ya. mungkin punya punya subjektivitas yang punya kemarahan yang subjektif ya Hmm. terhadap situasi ini, tetapi Hmm. Hmm. itu nggak boleh ada dalam output. Ya, itu cukup di forum-forum terbatas atau di ekspresi personal, tapi begitu muncul ke publik harus terukur gitu. Iya, 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 iya. Nah, terus ya Mas, kalau di
riset Indonesia ataupun di video-video yang selalu Mas Dandi buat itu kan umumnya ngomongin perubahan struktur ya. Kita perlu berubah nih struktur kita. Tapi kalau di level mikro, Mas, di level keluarga, level sekolah gitu, menurut Mas Dandi, karakter seperti apa atau apa sih yang harus dilakukan supaya nggak muncul lagi nih individu-individu yang ketika strukturnya mungkin ada perubahan, tapi individu ini merusak lagi gitu. Kayak di Animal Farm gitu kan, udah giliran udah jadi pemimpin, Iya, dia iya, melakukan hal yang sama gitu. Karena kan iya, iya. apa ya, barangkali perubahan ini harus dua-duanya nggak sih? Level makro juga, level mikro juga gitu nggak? Menurut Mas Dandi Iya. apa yang bisa kita lakukan di level mikro? Jadi ini sebenarnya kalau di riset Indonesia itu pada akhirnya ada elemen spiritualitas. Ya. Ini Hmm. mungkin agak, dan dalam sistem pendidikan ini juga harusnya ada Hmm, hmm. elemen spiritualitas yang bukan doktrin. Selama ini, Sulit ya, iya, soalnya agama banyak kan doktrin. persis. Padahal Heeh. agama itu bukan spiritualitas. Belum Ya, tentu. ya, 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 Agama setuju. belum tentu spiritualitas. Jadi ini spiritualitas. Hmm, Dalam sistem pendidikan kita ada spiritualitas. Dan dalam spiritualitas ini sebenarnya justru ilmiah. Karena semua yang berbau meta, itu hmm, kan sebenarnya ada rintisan pengetahuan baru. hmm, Metafisika, meta ekonomi, gitu ya. Itu kan rintisan pengetahuan baru. Dia sebenarnya hmm, bukan non ilmiah. hmm, Dia harusnya diakui sebagai bagian dari proses keilmiahan. hmm, Karena semua yang disebut teori yang udah mapan dan segala macam itu butuh rintisan. hmm, hmm, Nah, rintisannya ada di meta. hmm, Meta ini ya, misalnya meta ekonomi. Kalau di buku riset Indonesia, meta ekonominya adalah jalan spiritualitasnya Small is Beautiful-nya Michael Schumacher misalnya. hmm, hmm, hmm. Bahwa kita ekonomi itu doktrinnya, bahkan ilmu ekonomi sendiri aja doktrin kan, bunyinya Hmm, tuh doktrin. hmm, hmm, Cara hmm. manusia untuk memenuhi semaksimal mungkin kebutuhannya, gitu. Ya, ya, Jadi ya. untuk memenuhi gitu. Padahal dalam meta ekonomi itu lu nggak harus memenuhi, kontrol Hmm, aja kebutuhan lu. hmm, 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 Jadi hmm. ilmu ekonomi bahkan bisa ilmu tentang bagaimana mendefinisikan kebutuhan, Ya, 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 ya. bukan ilmu bagaimana memenuhi kebutuhan. Gitu. Iya. Nah, meta ekonomi ini kalau dianggap non science, ya berarti justru pendidikan kita nggak memasukkan elemen spiritualitas. Hmm, hmm, Dia hanya masukkan agama hmm, hmm. Yang yang isinya doktrin. dia isinya doktrin, hafalan, Hmm, ya. Jadi di situ menurut saya tadi misalnya di dalam sistem pendidikan ini spiritualitas tadi itu kan terkait dengan filsafat, ya. hmm, 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 hmm. Porsi kalau terlalu abstrak membayangkannya udah banyakin porsi filsafat. Hmm, 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 Tapi hmm. filsafatnya jangan filsafat ilmu gitu. Tapi filsafat pada, jadi gini, terapan aja, terapan yang lu Hmm, hmm, filsafatin. Terapan yang lu filsafatin. Jadi misalnya ngamatin pohon, nggak, hmm, kalau minatnya di biologi, jangan berhenti di urusan biologi dari dimensi pohon, hmm, tapi coba lu tarik lagi lebih dalam lagi, kasih metode anak untuk menggali lebih dalam lagi beyond biologi, hmm, supaya dia hmm, terlatih berpikir multidisipliner dulu. hmm, 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 hmm. Atau kalau nggak mau ditarik ke transenden, oke, selain pohon punya fungsi ekonomi, fungsi biologi, eh, ada nggak misalnya fungsi spiritualitasnya? Hmm, Kita hmm, akan hmm, naik pohon dalam sistem kepercayaan nanti misalnya. hmm, Oh, di masyarakat tertentu pohon dianggap keramat misalnya. hmm, Jadi nanti baru ditemuin tuh biologi dan keramat ternyata punya hubungan, atau fisika dengan keramatnya ternyata ada hubungannya. hmm, hmm, Eh, dalam dalam geologinya bahkan juga sama gitu. Jadi misalnya bahkan dalam hidrologi lebih dekat dengan keramat karena ketika pohon-pohon tertentu punya akar yang sudah established dan bisa menjamin sumber airnya terjaga, maka kekeramatan itu terkait dengan sustainability dari pasokan air. Atau metode orang Jepang yang memeluk pohon, mandi mandi hutan sekarang gitu kan. Dan ketika hutan dikeramatkan, ya ini cara orang eh, dalam peradaban antropologi tertentu mempertahankan eh, supermarketnya atau pasokan oksigennya atau pasokan energinya gitu. Jadi mulai mengaitkan itu, Jadi diajak multidisipliner aja dulu. Nanti ketika mulai tersambung beberapa perspektif atau ilmu ini, baru mulai pelan-pelan turun bahwa apa namanya ada sesuatu yang jadi filsafat ilmunya baru masuk gitu.
filsafat ilmunya baru masuk gitu ya. Itu sih Berarti menurutku. spiritualitas yang Mas Dani maksudnya dalam hal-hal yang tampaknya materialis yang bisa dilihat gitu. Sebenarnya kayak perlu pelajari lebih dalam ya, bahwa pohon itu bukan sekedar aspek fisik loh gitu ya. Gitu nggak sih? Betul, Yang Mas Dani betul, maksud gitu. betul. Bahkan gini, bahkan ya mungkin sebenarnya tadi kan spiritualitas itu kan cara kita mendefinisikan non fisik aja. Hmm. Padahal bukan berarti dia juga sesuatu yang transenden amat gitu. Hmm, 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 hmm. Maksudnya, kenapa kita justru lebih rileks ketika melihat bentuk yang asimetris seperti pohon? Hmm, hmm. Capek ketika ngelihat bentuk yang simetris, garis lurus dan persegi gitu. Hmm, hmm, hmm. Begitu kita ngelihat irregularity kayak pohon, aliran air, kita malah lebih rileks gitu. Hmm, hmm. Itu kan bisa dimensi spiritualitas, Hmm, hmm. bisa juga sebenarnya bentuk lain dari psikologi dan cara otak manusia aja gitu. Itu very chemical gitu Hmm, misalnya. hmm, hmm, Nah, hmm. ya kan kan kadang-kadang kita kadang-kadang pakai metode falsifikasi aja kan. Ketika kita belum menemukan definisinya, kita langsung cluster ke sesuatu yang lebih sederhana aja gitu. Hmm. Jadi nah kayak dimensi misalnya gini, happiness dalam ekonomi itu dianggap spiritualitas. Padahal Ah. ya nggak begitu kebutuhan lu tercapai lu juga happy kok. Artinya Hmm, ekonomi konvensional pun at the end ketika manusia yang disebut kepuasan dari pemenuhan dalam doktrin ekonomi konvensional itu ya happiness gitu. hmm, hmm. Nah, di meta ekonomi atau di tadi di yang jalan spiritual ekonomi ini ya indeks happiness-nya itu bisa sangat signifikan bagi Butan gitu ya, bukan GDP yang jadi indikator misalnya. Hmm, hmm. Jadi tapi happiness index gitu. Ya, Jadi happiness index kayak di ya Butan paling tinggi betul, itu ya. betul gitu. Tapi Hmm. Skandinavia ketika mendefinisikan happiness indexnya juga wah make sense juga ternyata. Jadi happiness indexnya misalnya kayak rasa takut dari dicurangin oleh negara karena negaranya udah nggak korupsi. Itu juga Hmm. bikin happy. Hmm. Eh, Lingkungan yang baik karena kita bisa piknik anytime itu bikin Hmm. happy. Jadi happy-nya Hmm. dikuantifikasi gitu. Hmm. 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 Kalau Butan kan happy-nya dibuang dilepas ke spiritualitas, Hmm. di Hmm. kelas clustering ke spiritualitas. Hmm. Hmm. Skandinavia happy-nya dibikin tadi ketika lu dapat support sistem secara sosial karena tata ruang kotakmu memungkinkan atau sistem ekonomimu juga ada koperasinya, nggak semua jadi kapitalistik, lu dapat social support itu jadi happy. Ya, iya, iya, Ya, iya. itu Dan cara itu faktor spiritualitas ya, nggak bisa diukur pakai materi, gitu iya, maksudnya ya. betul. Tapi kan sebenarnya kadang-kadang kita melihat sebenarnya ini kan non materi aja, intangible aja. Hmm. 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 Ya harus jadi spiritual definisinya. Tapi di Butan dalam konteks keyakinan mereka itu spiritualitas. Hmm. 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 Itu sesuatu yang dianggap filosofis. Hmm. Hmm. Tapi dibaca dalam tradisi materialistis, materialis yang lain, ya itu sekedar intangible asset aja, gitu, misalnya. Hmm. Ya, ya, ya. Atau social capital, gitu Social misalnya. capital. Dan itu penting ya buat Mas Dandi ya. Itu penting untuk ditanamkan di pendidikan ya, di anak-anak. Dan menurut Mas Dandi, apa efeknya ketika anak-anak itu udah punya spiritualitas ya, dalam arti tidak melihat segala sesuatu ke arah materi aja, apa efeknya untuk Indonesia yang lebih baik gitu, ketika anak-anak itu punya efek seperti, punya karakter yang seperti itu gitu. Ya dia mungkin lebih bisa melihat sesuatu tidak satu alat ukur. Hmm. Ya, dia mendefinisikan Lebih eh, bisa mikir ya pada akhirnya iya, ya. betul. Iya. Dia dia tidak gampang tadi dia tidak gampang didoktrin, dia punya critical thinking, dia Ah. dia nggak melihat ukuran dalam satu form Hmm. dan form itu pasti dibentuk oleh otoritas. Jadi siapapun yang Hmm. bisa membuat satu versi pasti dia punya power. Ya, Ya betul. kan? Itu Sepakat. nature-nya. Itu Hmm. nature-nya. Hmm. Sehingga ketika anak diajak berpikir hanya dalam satu form, udah pasti dia langsung dalam penaklukan sistem Hmm. dan dia akan survive. Hmm. Eh, Tadi kalau diinginkan menjadi yang hidup yang lurus-lurus aja, Hmm. dia akan survive. Hmm. Tapi dia Hidup sih nggak, bisa gitu ya. ya, tapi dia nggak bisa punya kemampuan problem solving. Jadi kalau sistemnya berubah, environment mainstreamnya berubah, dia nggak punya resiliensi. Dan Hmm. saya yakin orang tua nggak akan pengen anaknya begitu. Hmm. 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 Karena Betul. karena kalian orang tua ini belum ketemu Perang Dunia Ketiga, dan mereka mungkin akan ketemu itu.
Hmm. Jadi mendidik mereka dengan taat pada sistem Hmm. itu nggak membuat mereka punya opsi resilience. Hmm. 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 Kalian para Hmm. orang tua di zaman sekarang ini Hmm. tidak mengalami mungkin tiba-tiba permukaan air laut dan climate change itu sampai Hmm. mengubah daya tahan hidup orang. Hmm. 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 Tiba-tiba panen gagal karena kenaikan suhu berkaitan dengan ledakan patogen. Hmm. Kita mungkin belum mengalami fase-fase yang akan dialami generasi mendatang. Hmm. Hmm. Sehingga sistem hari ini belum bisa membaca itu semua. Menurut saya itu. Jadi orang tua itu selalu nggak punya referensi. Orang tua yang mengarahkan anaknya untuk taat pada sistem, sistem ini sendiri nggak punya referensi Bagaimana masa sistem yang akan datang? persis. Bagaimana masalah yang men-challenge sistem itu yang akan datang. Jadi kasih ruang si anak ini, ya mungkin 20-30% oke lah gitu ya. Untuk menjadi rebel, supaya dia punya celah, punya peta di kepalanya, pernah berpikir out of the box. Hmm. Hmm. Itu Hmm. yang akan membuat dia resilience. Gitu. Hmm. Yang Hmm. kedua, sejarah resiliensi selalu dari size. Ketika peradaban dinosaurus dihantam oleh asteroid, Hmm. Hmm. yang survive adalah yang size-nya kecil, yang tidak butuh resource besar. Gitu. Jadi size kecil ini selalu survive. Di pandemi kemarin atau di setiap kejadian-kejadian besar yang atau krisis moneter, yang survive adalah pedang-pedang kecil. Yang gede-gede, wah PHK massal, Bali, Karena mereka Giant, arus utama kan ya. iya, Kalau arus utamanya rusak, ya otomatis iya, ikut rusak. gitu. Makanya tadi either tadi di diimplan, diinstal dengan kemampuan resiliensi, dan itu juga tadi bibitnya adalah critical thinking dan segala macam. Memang nggak selalu nyaman buat orang tua karena itu kayak Hmm. devian kan ya. Hmm. Tapi percayalah itu devian yang diperlukan untuk Hmm. mengantisipasi sesuatu yang lu nggak akan temui, lu akan mati ketika itu terjadi. Hmm. Lu udah mati ketika itu terjadi. Ketika anakmu menghadapi puncak masalah itu, mungkin lu udah mati. So Hmm. biarkan benih itu ditanam dari sekarang. Hmm. Lalu yang kedua adalah size gitu. Hmm. Jadi di size apapun, jadi makin dia terdecentralized gitu ya, makin dia nggak put every egg in the same basket, ya dia punya peluang untuk survive. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. jadi Meskipun dia hanya minoritas gitu ya, nggak sama kayak kebanyakan skala orang. kecil, betul. Itu justru justru punya resiliensi untuk survive. Jadi sejarah survive di dunia ini dua itu. Hmm. Jadi pada akhirnya gini ya, kayak balik lagi ke sebenarnya lo hidup mau ngapain sih gitu ya Kak? Anda hidup mau apa gitu ya? Apakah sekedar mau ya yang penting perut kenyang aja lah gitu, ataukah emang ingin bertahan dan ingin berbuat sesuatu, dan kalau memang itu yang dipengen ya ketakutan itu harus jadi sesuatu yang bisa dikendalikan pada akhirnya ya. Kita nggak bisa sekedar berpegang pada rasa takut itu aja gitu ya. Gak ada habisnya rasa takut. Betul, betul. Setelah anak ini pun ikut semua rule of game-nya orang tua, dari mulai sistem pendidikan, cara berpikir, metode, bahan bacaan, bahkan karir path ikut orang Hmm. tua, tetap nggak akan merasa secure. Iya, 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 betul. Akan Nggak ada ada aja habisnya. nanti Hmm. gimana cucuku, Hmm. gimana Terus aja. gitu. Terus aja gitu. Jadi nggak secure tuh nggak akan habis. Kita ngerasa udah secure ya kalau udah mati. Iya, iya, iya. Terakhir Mas, kalau Ya, Mas Dandi ada anak nih ya, misalnya nih ya, terus pengen belajar gitu sama Mas Dandi. Aku ingin jadi jurnalis investigasi yang punya resiko tinggi gitu ya. Apa hal pertama yang Mas Dandi mau ajarkan sama mereka? oke. Yang saya ajarkan Keberanian untuk melawan atau nggak, kecerdasan untuk bertahan hidup atau apa nih? justru existing wrongdoing dulu yang saya ajarkan. Sorry, sorry apa? Existing wrongdoing dulu yang saya ajarkan. Existing wrongdoing. Oke, Iya. gimana tuh? Jadi dia justru harus tahu jurnalisme yang buruk. Hmm, 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 Dia harus tahu jurnalisme propaganda. hmm, Dia harus tahu jurnalisme humas, jurnalisme hmm, amplop. hmm, Dia harus bereksperimen. Dia merasakan experience itu dulu. hmm, Karena tadi manusia itu cenderung dialektik kan. Tesis, antitesis, sintesis. hmm, hmm, Kadang-kadang kalau kita mulai dari tesis yang kita anggap ideal, hmm. dia akan cari antitesisnya. Iya, 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 iya. Jadi lebih baik diajarkan yang salah dulu biar Yes, cari yang benar kayak apa gitu ya. yes. Dan cari yang benar itu tidak kita kasih, tapi Eh, dia discover. ya. Kita mungkin menstimulasi kecil-kecil untuk mengarahkan path-nya supaya discover-nya ke titik ini. Mhm. Itu akan lebih long lasting tertinggal di mind map dia.
Hmm, 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 Jadi biarkan dia ada di fase ada bersama existing wrongdoing, hmm, hmm, existing mainstream. hmm, hmm. Karena nanti karakternya terutama ketika di fase-fase rebel, dia akan mencari alternatifnya. Kalau dia dikasih sesuatu yang ideal di awal, sementara kita tahu akan ada fase challenging dia, Hmm, hmm. dia bisa balik ke wrongdoingnya gitu. Iya, 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 betul. Itu kontraproduktif gitu. Iya, iya, iya. Berarti ini malah banyak banyak salah ya. Maksudnya jadi orang tua atau jadi sistem pendidikan. Kita kan sibuk mendogma mereka dengan hal-hal yang baik, mendoktrin mereka dengan hal-hal yang benar gitu. Padahal mereka justru penasaran sama hal-hal yang nggak benar tuh apa sih gitu ya, malah penasaran gitu ya. Bahkan orang tuanya sendiri ngalamin itu dulu sebenarnya. Iya, tapi orang tuanya nggak mau anaknya mengalami apa menjalani hal-hal Ya, yang tidak benar gitu. tapi itu fase alamiah yang nggak bisa dilawan. Ya, 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 Tadi ya. makanya dalam hal ini postmodernisme benar. Postulat aja, lu bisa mulai dari mana aja gitu. Makanya karena bisa mulai dari mana aja, nggak apa-apa. Mari kita mulai dengan ya bikin dia jatuh, bikin dia ngerasa nggak nyaman, bikin dia jadi simpen aja bagian antitesisnya untuk momen ketika secara chemical dan natural dia emang rebel, hormonnya sedang bergejolak. Di situ masukin di bagian itu gitu. Jadi Ya. kerja kerja kurikulumnya bersamaan dengan kalender biologinya. Menarik, menarik, Iya, menarik. Kebetulan Charlotte Mason Indonesia juga lagi bikin kurikulum nih. Menarik sih gitu. iya, iya, iya. Karena misalnya kenapa kenapa sekolah jam 7 aja kan terkait dengan kebutuhan revolusi industri ya ketika itu. Orang tuanya sudah menjadi buruh dan jam-jam itu adalah jam-jam pabrik buka. Maka Hmm, sekolahan juga dibuka sebagai penitipan sebenarnya. hmm, hmm, Karena hmm, orang tuanya udah nggak bisa ngurus anak. Padahal jam biologinya usia-usia SD jam 10 pagi baru optimal gitu. Tapi kan nggak mungkin sekolah dibuka mulai jam 10 pagi. Ya, makanya kemudian orang tua dengan anak selalu berantem urusan bangun pagi ya karena jam nggak biologi, sesuai dengan jam biologis. jam Yes. kurikulum dan jam biologi nggak sama gitu. Hmm, hmm, Nah hmm. ini juga begitu sama aja sih. Balik lagi karena kan semuanya mengikuti jam kapitalis ya. Iya, iya betul. Pokoknya sesuatu yang kita bikin nggak pakai riset dan menentang hukum alam pasti akan nggak efektif, Sepakat. nggak optimal lah ininya. Hmm. Jadi kita bikin optimal dengan justru synchronize saja. Hmm, 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 hmm. Thank you banget Mas Dandi Sama-sama dengan Mbak Ayu obrolan yang panjang dan bernas ini. yang ngalor ngidul. Iya, iya, iya. Semoga nih teman-teman pendidik di rumah bisa punya bayangan ya, seperti apa menjalani kehidupan dewasa yang, ya kalau Mas Dandi bukan bilang idealis ya, ya common sense aja ya nggak sih Common ya, sense, nggak sih Mas? common sense. Ya. Tadi bahkan secara profesi ini bare minimum. Ada pesan terakhir Mas buat teman-teman pendidik, baik orang tua maupun guru Mas, yang spesifikasinya ngobrolin pendidikan karakter nih. Apa Eh pesan terakhir Mas Dandi untuk mereka? ya sebenarnya cara cara terbaik kan seperti orang di masas ya. Kenapa, Sebenarnya kenapa? seperti orang di masas. Mhm, Itu kan yang paling tahu sebenarnya kita ya. mhm, Lalu kita minta orang untuk membantu menekan titik-titik yang ini. Eh, walaupun pemasas yang profesional pasti sudah punya empirisme ya. Tapi yang mau saya bilang adalah metode pendidikan itu selalu diawali dengan kita aja. Karena kan tadi ada chemical di anak yang sebenarnya DNA kita kan. mhm, mhm. Ya kan, karakter, emosi dan segala macam itu DNA kita. Tuh. Susunan kromosomnya sama. So, genetiknya sama. So, ya kalau kita mau membentuk sesuatu, kita coba konstruksinya dari kita dulu. Merekonstruksi kita ketika kecil, ketika kita di fase rebel, ketika kita menghadapi kekecewaan, ketika kita menghadapi optimisme, ketika kita ada penyesalan, apa bagian yang gue skip ya waktu itu, yang membuat gue hari ini kayak ngerasa sesuatu nggak maksimal gitu. Nah itu diblejetin gitu kemudian coba itu jadi metode yang customized untuk anaknya karena tadi sebaiknya ada kesesuaian antara karakter genetik dengan kurikulum yang mau diimpus. Iya kan. Terus yang kedua baru di kesadaran bahwa ada ruang resiliensi yang harus diberikan. Jadi bahkan ketika semua pola ini kita kita susun dengan rigid, kasih margin of error. Itu penting, penting banget ya. Iya betul. Biarkan ada kesalahan, kebodohan, kecelakaan, kekacauan gitu ya, kesesatan jalan yang somehow mending kita melihat kegagalan ini di depan mata kita yang kita masih bisa intervensi.
Karena daripada kita melihatnya ketika kita sudah nggak kontrol atau kita Sepakat. sudah nggak punya instrumen untuk Iya. intervensi untuk jadi social safety net-nya gitu. Hmm, 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 Dan hmm, itu akan terjadi ketika dia nggak punya pengalaman resiliensi. hmm, hmm. Itu aja sih Mbak. Terlalu dilindungi, terlalu Ya, steril ya. overprotect ya. Ya, ya. Oke, thank you Mas Dendi. Sama-sama Sehat-sehat Mbak Ayu. terus, baik Thank you. fisik maupun mental, biar Amin. terus Makasih. bisa berkontribusi buat Indonesia dan melahirkan Sama-sama. banyak penerus-penerus baru ya. Amin. Makasih Mbak Gita. Thank you Mas Makasih Mbak Ayu. Dendi. Ya. Oke teman-teman pendidik, jadi idealis atau seperti kata Charlotte Mason itu jadi sosok pribadi yang berpikir tinggi tapi hidup membumi itu emang berat ya. Itu bukan suatu hal yang bisa ditempuh dengan mudah gitu ya. Tapi hari ini kita udah denger langsung cerita dari seseorang yang kurang lebih barangkali menghidupi amaran Charlotte Mason tersebut. Semoga episode kali ini bisa menumbuhkan harapan sekaligus menguatkan perjalanan teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya.